Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nurul Amanah dari kelas 2B Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan mereview kembali sedikit materi yang telah disampaikan oleh Ibu Esti Zulfiani sekaligus dosen pengampu dari mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Sosiologi antropologi adalah suatu ilmu yang membahas mengenai perilaku manusia dan masyarakat dalam hubungannya dengan pangan dan kebiasaan makan berdasarkan ilmu sosiologi dan ilmu antropologi. Sosiologi menurut Auguste Comte berasal dari bahasa Yunani, yakni sosios yang artinya teman atau kawan dan logos yang artinya cerita. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah cerita tentang kawan ataupun sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Muncul pada abad ke-19 oleh seorang filosof dari Prancis yang bernama Auguste Comte. Auguste Comte adalah orang yang pertama kali mempopulerkan istilah sosiologi. Beliau khawatir pada dampak revolusi Prancis yang dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Maka timbullah pemikiran beliau dan akhirnya mempopulerkan istilah sosiologi, yang kemudian Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Beralih kepada antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata manusia dan logos yang artinya akal. Jadi dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan masyarakat serta keberadaannya. Antropologi sosial adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari sejumlah kebudayaan tadi dan akhirnya merumuskan hukum-hukum yang berlaku umum untuk kepentingan manusia. Apa sih antropologi kesehatan itu? Antropologi kesehatan adalah studi tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Antropologi itu sendiri muncul ataupun berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa terhadap ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang berbeda dari apa yang dikenal oleh masyarakat Eropa. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari sosiologi dan antropologi. Yang pertama, kedua ilmu tersebut masing-masing mempunyai asal mula dan sejarah perkembangan yang berbeda. Yang kedua, perbedaan dan pengkhususan pada pokok dan bahan penelitian dari ilmu tersebut. Yang ketiga, masalah dan metode yang khusus dari masing-masing ilmu tersebut. Dan yang terakhir, objek penelitian. Objek penelitian pada antropologi sosial terdapat pada masyarakat pedesaan, sedangkan objek penelitian pada sosiologi terdapat pada masyarakat. Untuk persamaan dari sosiologi dan antropologi terdapat pada objek kajian. Objek kajian dari kedua ilmu tersebut sama, yaitu masyarakat. Beralih kepada ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup dari sosiologi, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Surjanus Rakanto, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Sosiologi bersifat empiris bahwa ilmu tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis bahwa ilmu tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dan hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, berarti teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki ataupun memperluas hingga menjadi sempurna. Dan yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukan baik buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu sosial, dikarenakan permasalahan di dalam ilmu sosial pada umumnya membicarakan kehidupan sosial manusia, sedangkan sosiologi dapat dikatakan bahwa ilmu yang membahas tentang masyarakat. Kemudian untuk ruang lingkup antropologi, yang pertama, asal-usul manusia. Kedua, evolusi fisik manusia. Ketiga, keragaman bentuk fisik manusia ataupun ras. Keempat, kebudayaan. Dan yang terakhir, kemampuan manusia dalam beradaptasi. Selanjutnya beralih pada peran sosiologi dan antropologi. Peran sosiologi, pertama, sebagai ahli riset, yakni dengan penelitian ilmiah. Yang kedua, sebagai konsultan kebijakan, bisa dengan menganalisis fakta sosial ataupun dinamika sosial. Yang ketiga, teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Yang keempat, sebagai pendidik kesehatan dengan memberi wawasan dan pemahaman terhadap
tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu menghargai perilaku manusia. Kemudian, untuk peran antropologi, kita dapat mengetahui bagaimana menangani masalah kesehatan ataupun kekurangan gizi suatu masyarakat, serta meyakinkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan betapa pentingnya makanan yang mengandung gizi untuk tubuh kita. Selain itu, kita juga dapat menyarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak gizi dan tentunya yang tidak bertentangan dengan kebudayaan mereka.